Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai jarak antar pixel. Silakan diperhatikan dengan baik. Semoga bermanfaat. Ini kiri kanan atas bawahnya nggak ada lagi yang menghubungkan, ya. Jadi dikatakan tidak ada jalurnya. Nah, kalau jalurnya nanti kembali ke titik awal dikatakan dengan close path. Nah, kemudian semua pixel yang jalurnya terhubung, semua pixel yang saling terhubung jalurnya, maka dikatakan dua pixel yang terhubung dikatakan to be connected. Nah, semua pixel yang saling terhubung dikatakan dengan connected component. Jadi komponen connected. Connected komponen ya, komponen yang terhubung ya. Jadi semua pixel yang saling terhubung ya, yang saling terhubung. Nah, ini kalau kita pakai 8 adjacency ya berarti 8 adjacency ya. Berarti ini terhubung semua ini kan. Ya. Nah, yang satu ini berarti dikatakan connected component. Kalau kita pakai 4 adjacency ya, antara komponen yang ini dengan yang ini kan tidak terhubung karena dari sini tidak ada jalur ke sini. Nah, berarti ini satu komponen connected komponen, ini satu komponen. Ya. Jadi ada dua komponen yang ada di pixel gambar ini kalau kita menggunakan 4 adjacency. Nah, kalau himpunan dari connected komponen tersebut, jadi ini ada dua, kalau 4 adjacency ada dua komponen. Nah, himpunan dari komponen-komponen ini namakan dengan connected set. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya misalkan gambar ini ya. Nah, V-nya adalah yang nilainya putih gitu ya, putih. Nah, misalkan ya. Nah, jadi semua yang warnanya putih ini kan saling terhubung nih, ya, saling terhubung nih. Nah, selama dia tidak terpisahkan dengan warna hitam, selama dia tidak terpisahkan dengan warna hitam, maka itu dikatakan dengan connected komponen. Misalkan yang kecilnya, sampai sini dia masih terhubung. Artinya ini masih bagian dari komponen yang ini, ya. Kemudian bagian yang kecil ini dia udah nggak terhubung yang sebelah sini. Ya berarti yang kecil ini tidak terhubung dengan apa? Bukan bagian dari komponen ini. Nah ini satu komponen. Nah satu komponen itu dinamakan juga dengan region ya. Ya. Satu komponen itu adalah satu region ya. Jadi ini satu region juga ini. Nah yang putih yang ujung ini satu komponen lain yang dia saling terhubung putihnya dan dia tidak terhubung dengan komponen yang lain. Jadi selama dia masih terhubung itu berarti masih satu komponen atau satu region. Nah ini juga satu komponen ya. Ini satu komponen. Nah entah sampai mana dia ini terputus jalurnya kan. Nah itu satu region atau satu komponen. Nah semua komponen terhimpun di dalam connected set. Itu ya.
connected set. Jadi ini ada banyak komponennya nih. Ini satu komponen besarnya ada dua yang kelihatannya. Komponen besarnya ada dua, yang ini dan ini. Nah, yang lainnya komponen-komponen kecil. Ya, jadi ada banyak komponennya. Kemudian ada istilah bondari. Bondari itu adalah pixel-pixel yang berada di pinggir. Yang mana dia nanti tetangganya itu adalah yang warna hitam. Ya, tetangganya yang warna hitam, termasuk yang di warna hitam yang di tengah ini. Jadi pixel putih pinggir-pinggir warna hitam itu dinamakan dengan bondari. Tetangganya dia warna hitam gitu ya. Kalau misalkan yang di tengah ini kan tetangganya putih semua. Nah, tengah sini juga tetangganya putih semua. Nah, kalau ada satu pixel yang tetangganya bukan anggota dari V, kalau di sini bukan warna hitam, berarti dia dinamakan dengan pixel bondari. Nah, sekarang bagaimana mengukur jarak dari, nanti kita lihat contoh kalau misalkan V-nya lebih dari satu ya. Nah, bagaimana mengukur jarak dari satu pixel ke pixel yang lain yang berada di dalam satu region atau satu connected komponen ya. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip mengenai jarak. Ya, jarak itu yang namanya jarak ya. Yang pertama, jarak itu nilainya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jarak itu nilainya besar sama dengan 0. Tidak mungkin negatif jarak itu. Nggak mungkin jarak dari kampus ke Bangkinang itu negatif 100 kilo, nggak mungkin. Nggak mungkin negatif jarak. Ya, yang namanya jarak itu pasti besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jarak dari satu titik ke titik lain, dari suatu titik ke suatu titik lain, dari P ke Q, itu sama dengan jarak dari Q ke P dengan jalur yang sama. Ya, kalau jalurnya sama, berarti jaraknya sama. Ya, jadi kalau dari sini ke Bangkinang 100 kilo, berarti dari Bangkinang ke sini juga 100 kilo, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini prinsip segitiga ya, bahwa panjang sisi terbesar, panjang sisi terpanjang di sebuah segitiga, ada segitiga kan, ada sisinya yang paling panjang, itu pasti lebih kecil atau sama dengan dari jumlah dua sisi lainnya. Ya, menggunakan prinsip segitiga ini. Panjang sisi yang paling panjang di sebuah segitiga itu pasti lebih kecil atau sama dengan jumlah dari panjang dua sisi lainnya. Nah, dengan kata lain, ada jarak, ada P, ada Z itu ya, ada A, ada C. Nah, kalau A, panjang A ke C ini pasti lebih kecil sama dengan dari kalau misalkan kita lewat B. Lewat B, kemudian baru ke C. Nah, itu prinsip dari sebuah jarak. Ini prinsip-prinsip jarak ya. Itu harus dipahami. Nah, bagaimana menghitung jarak dari dua pixel atau dua koordinat ya? Yang paling sering digunakan memang adalah jarak dua koordinat itu menggunakan Euclidean. Euclidean ini mungkin kalian udah kenal dulu ya. Mana caranya? Kalau P-nya X1, Y1, Q-nya X2, Y2, maka jarak antara titik P dengan titik Q adalah X2 kurang X1 kuadrat
tambah Y2 kurang Y1 kuadrat, kemudian diakarkan gitu ya. Nah, ini sama, itu adalah jarak Euklidean nih. Sama ya. Nah, kalau kita menggunakan ketetanggaan dalam mengukur jarak antar pixel, antar koordinat, maka kita ada, kalau jaraknya itu ketetanggaannya kita yang menggunakan yang 4 tetangga atau 4 adjasensi ya. Kalau kita menggunakan 4 adjasensi, maka ukur jaraknya seperti ini. Nilai mutlak dari X2 kurang X1 tambah Y2 kurang Y1 gitu ya. Ini dinamakan dengan city block distance. Ya. Jarak dari titik P ke titik Q ini sama dengan nilai mutlak dari X2 kurang X1, X kurang S ya, ditambah dengan Y2 kurang Y1, dimutlakkan. Mutlak itu kalau hasil kurang yang negatif, dipositifkan, diambil nilai positifnya ya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau menggunakan 4 adjasensi, kalau sini D4 ya, D-nya itu distance ya, distance 4 adjasensi. Ya. Maka kita bisa melihat ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini titik P-nya, maka ngitung jaraknya yang sebelah kanan ini 1, sebelahnya lagi 2, jadi 1, 2. Yang sini kalau dia pakai 4 adjasensi jaraknya berarti 1, 2 gitu ya. Atau lewat atas 1, 2. Itu juga yang lain ya. Sini berapa jaraknya dari 0 ini? 1, 2 gitu ya. Dia nggak boleh serong kalau yang 4 ini. Tidak boleh diagonal geraknya. Dia geraknya kalau tidak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tidak boleh diagonal. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan 8 adjasensi, maka ngitung jaraknya menggunakan rumus ini. Nilai maksimum dari X1, X2 kurang X1 dimutlakkan dan Y2 kurang Y1 dimutlakkan. Mana yang lebih besar atau mana yang maksimum? Gitu ya. Nah, ngukur jarak seperti ini namakan dengan chessboard distance. Chessboard distance ya. Chess atau chess? Chessboard. Ya. Kalau tadi ditambahkan ya, kalau yang D4 ditambahkan, kalau yang D8 dicari yang lebih besar, tidak dijumlahkan antara X dan Y. Ya. Nah, kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini ya, bahwa semua yang di pinggir, yang di sekitar 0, termasuk yang diagonalnya ya, itu jaraknya 1. Nah, kemudian semua yang di sekitar 1 ini, itu jaraknya 2. Itu ya. Itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan kita punya citra, kemudian citra ini kita bagi menjadi dua bagian, ya, S1 dan S2. Ya. Nah, V-nya 1. V-nya 1 ya. Kita lihat ya. Nah, kalau V-nya 1. Nah, kalau misalkan yang pertama, asumsi kita menggunakan 4 adjasensi, 4 tetangga, ya. Maka yang komponen tadi, nah ini satu komponen ini ya. S1 terdiri dari satu komponen. Ya. S2, ini yang 4 tetangga ya. S2 itu satu komponen, 2 komponen. Antara ini dan ini tidak terhubung karena ini tidak ada penghubungnya ke kiri, ke kanan, atas, bawahnya. Dia ada penghubungnya cuman diagonal. Nah, S2-nya ada 3 komponen, ada 2 komponen. Komponen 1
dan komponen 2. Gitu ya. Itu yang connected komponen tadi ya. Nah, himpunan dari, berarti ini ada 3 komponen, S1 1, S2-nya 2, ada 3 komponen. Himpunan dari 3 komponen ini namakan dengan connected set. Gitu ya. Nah, sekarang antara komponen ini dan komponen ini tidak terhubung. Nah, sekarang apakah S1 dan S2-nya terhubung? Kalau pakai 4 adjacent, kita lihat ternyata komponen ini dan ini tidak terhubung ya, karena dia terhubungnya miring ya. Sementara kiri kanan atas bawahnya tidak ada yang menghubungkan antara komponen di S1 dengan komponen di S2. Maka dikatakan S1 dan S2 tidak terhubung kalau dia 4 adjacent. Tapi kalau kita menggunakan 8 adjacent ya, 8 adjacency, ya berarti ini satu komponen ya kan? Nah, ini juga satu komponen jadinya ya. Kalau dia 8 adjacency, oke, jadi satu komponen kan? Karena dia ini terhubung ya. Ya ini satu komponen. Jadi connected setnya cuma ada 2 ini, S1 dan S2-nya. Komponen 1 dan komponen 2. Bahkan komponen 1 dan komponen 2 ternyata terhubung ya kalau dia 8 adjacent. Berarti sebenarnya di pixel di citra ini S1 dan S2 digabungkan ya, itu cuma ada satu komponen ya, satu komponen. Nah, sekarang apakah S1 dan S2-nya connected kalau 8 adjacent? Ya connected ya, yang tadi ya. Jadi ini dia terhubung, S1 dan S2 terhubung dengan pixel ini. Ya, gitu ya, kurang lebih. Nah, ini yang menjadi penghubungnya. Jadi kalau apa ini jadi satu komponen semua, satu komponen besar, S1 dan S2. Kita lihat yang kedua. Nah, ini jarak ya. Nah, menggunakan D8. D8 tadi rumusnya maksimum nilai mutlak X2 kurang X1, Y2 kurang Y1 ya. Jadi kita lihat koordinat ini titik P, ini titik Q. Koordinat P-nya berapa? 4,3 ya. 4,3. Koordinat Q 1,9 ya. 1,9. Baris ke 1, kolom ke 9. 4,3, 1,9 gitu kan. Nah, berapa jaraknya? Udah pakai rumus yang tadi. P-nya koordinatnya 4,3. Q koordinatnya 1,9. Ya, berarti D8-nya D8 ya. Nah, dengan maksimum dari nilai mutlak X kurang X, Y kurang Y gitu ya. 4 kurang 1, 3, langsung ya saya buat ya. Koma, 3 kurang 9, 6 dimutlakkan. 6. Berapa nilai maksimumnya? Maksimumnya 3 sama 6? 6. Gitu ya. Paham nggak? Gitu ya. Jadi jaraknya ini 6. Nah, tetapi sebelum kita menghitung jaraknya, kita pastikan dulu ada jalur dari P ke Q. Ya, jadi tidak, sebenarnya saya salah tadi ini. Harusnya tidak langsung menghitung ya, tidak langsung dihitung jaraknya ya. Tapi kita lihat dulu, ada nggak jalurnya, ada nggak path-nya dari P ke Q. Kita lihat dulu ya, pakai 8 adjacent ya. Ada ya. Nah, kalau ada jalurnya,
baru kita bisa menghitung di jaraknya. Hitung jaraknya seperti ini. Nah, kalau ditanya menggunakan D4 ya. Nah, kita lihat dulu ada nggak jaraknya, ada nggak jalurnya, petnya. Oh, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti jaraknya nggak ada, tidak perlu dihitung. Ya, yang namanya jarak itu bisa dihitung kalau ada petnya. Ya, kalau ada petnya baru dihitung, bisa dihitung. Kalau nggak ada petnya dia nggak bisa dihitung. Itu ya. Jadi yang pertama kalau ngitung jarak, dilihat dulu ada petnya apa enggak. Kalau enggak ada, enggak usah dihitung jaraknya. Artinya jaraknya tidak ada karena tidak ada jalur yang menghubungkan pixel P dan pixel Q. Itu ya. Di 8-nya 6. Nah, sekarang contoh lain. Nah, ini V-nya 2 ya. Ada 0 dan 1. V-nya. Berarti yang kita lihat adalah pixel yang nilainya 0 dan 1. Pixel ini 0 dan 1 saja ya. Yang 2 dan 3 diabaikan. Atau dianggap bukan pixel yang diperhatikan. Ya. Pastikan pixel 0 dan 1. 0 dan 1 itu dianggap sama warnanya. Ya. Nah, berapa jarak dari P ke Q ini kalau menggunakan 4 adjacent? Kita lihat dulu ada nggak petnya. Dari P ke Q ini kalau pakai 4 tetangga ada nggak jaraknya? Ada nggak petnya? Kita lihat. Nah, dari sini menuju sini nggak ada. Ya, kalau nggak ada berarti tidak ada jaraknya. Gitu ya. Nah, kalau pakai 8 adjacent kita lihat ada nggak? Nggak ada jaraknya. Gitu ya. Kalau ada baru kita hitung pakai yang ini. Ya. Ini koordinatnya baris keempat, kolom ke-1, 41. Yang ini baris ke-1, kolom keempat, 1,4. Ya udah tinggal diganti. Nanti dapat hasilnya 3 kalau nggak salah ya. 3. Nah, kalau kita hitung secara manual, ya, kita satu-satu jalankan petnya itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kita lihat ya. Kalau kita hitung kan berarti jarak ini ke sini ya. 1, kalau dia 8 adjacent boleh diagonal ya. 2, 3, 4. Padahal tadi kita hitung lah ya. Yang ini 4,1, ini 1,4. 4 kurang 1, 3. 1 kurang 4, 3. Hasilnya 3. Ini ya, 3. Nah, kalau kita hitung tadi secara manual, jaraknya 1, 2, 3, 4. Nah, berbeda hasilnya antara hitung manual dengan jarak pakai rumus. Ya, jarak pakai rumus dengan hitung manual berbeda. Nah, yang mana yang kita gunakan? Nah, boleh dua-duanya. Tapi yang lebih akurat memang yang hitung manual ya. Yang lebih akurat hitung manual. Nah, yang pakai rumus itu jaraknya tanpa melihat petnya. Yang pakai rumus itu ya, nilai maksimum koordinat itu tanpa melihat jalurnya. Dia tarik garis lurus kurang lebih gitu ya. Nah, jadi dari ini ke sini ditarik garis lurus. Oh, ini berarti jaraknya itu ngitungnya kalau pakai rumus itu gini dia. Langsung tarik garis lurus. Tapi kalau pakai pet gini. Gitu ya. Sama kalau kalian ngambil garis lurus itu kan dari jarak mana Pekanbaru Bangkinang, kalau lihat di peta tarik garis lurus. Nah, itu jarak itunya yang pakai rumus. Nah, kalau jarak aslinya berapa? Yaitu jalannya kita telusuri berapa jaraknya. Ya. Karena kan dari Bangkinang ke Pekanbaru kan jalannya enggak lurus, belok-belok. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau pakai rumus itu jaraknya jarak lurus ya.
pakai rumus jaraknya garis lurus. Kalau yang ini jaraknya hitung manual ya, itu mengikuti pad. Maka hasilnya akan berbeda seperti yang di slide ini ya. Ini dibuatnya ini 4, padahal kalau pakai rumus 3 ya. Coba untuk 1 dan 2. Jadi yang diperhatikan kalau V-nya 1, 2, dan yang dilihat adalah V-nya 1, 2. Ya. Ada nggak jalurnya kalau 4 adjacent? Oh, ada. Kalau 4 adjacent berarti ini sama ya. D4 kalau pakai rumus maksimum bukan maksimum ya. Mutlak dari 4 kurang 1 3 tambah mutlak dari 1 kurang 4 juga 3. Kalau dia D4 ini ya, ke 6 jaraknya. Nah, kalau kita hitung manual 1 dan 2 ya, 0 dan 3-nya diabaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama kalau dia D4 yang manual dan ininya sama rumusnya. Atau jalurnya bisa lewat atas juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga kan. Atau lewat atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah ini tadi ya yang dibandingkan. Begitu kurang lebih. Oh ini kalau kita pakai citra yang asli ya. Nah, satu bagian ini saya ambil dan bagian ini ya. Ukurannya 10 kali 10 ini. Ya, ada 2 blok. 2 blok ini saya ambil. Nilainya segini. Blok atas, ini blok yang di bawah. Kalau nilai V-nya 0, 1, 2 sampai 25, maka komponennya yang mana ini? Regionnya yang mana? Nah, yang dilihat yang nilainya 0 sampai 25. Ya. Dilihat yang nilainya 0 sampai 25. Termasuk ini juga. Gitu ya. Dilihat 0 sampai 25. Nah, berarti ini satu komponen. Nggak ada yang 0 sampai 25 di sini kan. Ini juga satu komponen kecil. Ini komponennya lumayan besar. Itu ya. Kemudian apa? Region dan boundary-nya nanti ditandai. Apakah komponen ini dan ini connected? Nah, kita lihat. Kalau ini connected ya. Karena dia ini kan. Kita lihat ini terhubung kan. Mau dia 4 adjacent, mau 3 adjacent. Nilai ini bisa nyambung sana. Gitu ya. Berarti dia connected. Nah, kalau kita ambil komponen yang di sini. Ini ya. Nah, ini kan hitam juga nih. Hitam juga nilainya masih kemungkinan di antara 0 sampai 25 juga. Nah, ini hitam yang ini tetapi hitam yang ini dengan hitam yang ini ya. 0 sampai 25 itu nilainya hitam ya. Hitam yang ini dengan hitam yang ini tidak terhubung. Ini satu komponen. Nah, yang ini juga satu komponen yang lain. Gitu ya. Semua yang hitam ini satu komponen yang lain. Nah, hitam yang ini ya. Ini masih satu komponen ya. Masih satu komponen, dia tidak terpisah. Tetapi hitam yang sebelah bawahnya, yang di sebelah bawah putih ini udah menjadi komponen yang lain, terpisah dengan warna putih ini. Walaupun mungkin ya, sepertinya sih kemungkinan bisa juga dia connected ya. Kalau kita lihat ada hitam penghubungnya satu atau beberapa pixel ini. Tapi kalau kasat matanya kemungkinan dia komponen yang terpisah. Itu yang namanya komponen ya. Atau region. Nah, jadi kalau dalam satu gambar ini ada berapa komponen yang nilainya 0 sampai 125? Ya udah dilihat aja.
Kalau dari visual, secara visual mata kita melihat ya, berarti yang ini nih satu komponen ya. Semua yang hitam ini sampai sini kan. Sampai sini satu komponen. Oh, ada oh enggak ya sini. Sampai sini bahkan satu komponen ya. Ini terhubung di sini kan. Bisa lewat sini dia. Terhubung. Dia. Nah, ini satu komponen semua rupanya yang di sini. Nah, ini komponen yang kedua terpisah. Ini komponen yang ketiga. Ini keempat, ini kelima. Gitu ya. Itu namanya komponen ya. Nah, kalau ditanya berapa jarak dari pixel ini ke sini, ya tinggal kalian pakai rumusnya tadi. Atau kalian hitung manual berdasarkan path-nya, berdasarkan jalurnya. Baik, demikian video pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.